Alhamdulillah Jumat berkah, banyak saldo masuk Rp900.000 hingga Rp5.700.000. Apakah ada bansos baru lagi? PKH BPNT tahap kedua cair minggu ketiga, tapi harus selesaikan ini dulu. Nah, seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya, mari kita simak bersama-sama, tentunya setelah intro berikut ini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia. Berjumpa lagi dengan channel Naura Vlog, channel membahas tentang bantuan dari pemerintah. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting dan gembira bagi keluarga penerima manfaat, utamanya penerima manfaat PKH BPNT dan bantuan tambahan lainnya. Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas Alhamdulillah Jumat berkah, banyak saldo masuk Rp900.000 hingga Rp5.700.000. Apakah ada bantuan sosial baru? PKH BPNT tahap kedua cair minggu ketiga, tapi harus selesaikan ini dulu. Nah, seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya, mari kita simak bersama-sama. Tentunya jangan di skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya, bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Naura Vlog, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Naura Vlog. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya, amin amin ya robbal alamin. Nah, baik sahabat sosial dimanapun Anda berada, mari kita langsung saja ke informasi yang pertama. Sahabat sosial dimanapun Anda berada, hari ini di hari Jumat berkah tanggal 16 Mei 2025, kita akan kembali mengupdate terkait bantuan sosial dari pemerintah, baik itu bantuan sosial PKH, BPNT tahap kedua, dan juga bantuan-bantuan tambahan lainnya ya sahabat sosial. Nah teman-teman, sebelum kita akan melakukan update terkait PKH tahap kedua yang cair di minggu ketiga, namun harus menyelesaikan hal ini dulu teman-teman semuanya ya. Jadi nanti kita akan jelaskan hingga akhir dan juga secara jelas kepada teman-teman semuanya. Pastikan tonton hingga akhir untuk video kali ini. Baik sahabat sosial, kita akan update terlebih dahulu untuk informasi yang pertama terkait di Jumat berkah ini teman-teman. Ada saldo masuk ternyata Rp900.000 hingga Rp5,7 juta. Nah, apakah ada bantuan sosial baru yang cairnya hingga Rp5,7 juta? Karena ini benar-benar bantuan sosial dari pemerintah. Nah baik teman-teman, kita akan jelaskan terlebih dahulu terkait bantuan sosial PIP ya teman-teman. Nah ini himbauan dari Puslapdik ya, agar teman-teman semuanya segera melakukan aktivasi rekening. Nah teman-teman, di situ pesannya adalah mohon perhatian sobat PIP. Pelaksanaan aktivasi rekening SK nominasi di bank tinggal 10 hari lagi. Nah teman-teman, kemarin kan sudah lewat ya tanggal 15. Jadi mulai hari ini. Jadi poinnya ada di tanggal 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, dan juga 28 Mei 2025. Bagi teman-teman yang belum melakukan aktivasi rekening, segera lakukan aktivasi rekening karena sisa 9 hari. Nah teman-teman, 9 hari tersebut juga ada poin tanggalnya, yaitu tanggal 15 kemarin, hari ini 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, dan juga 28 Mei 2025. Jadi teman-teman yang merasa belum aktivasi rekening, segera aktivasi rekening di 10 hari terakhir teman-teman. Pastikan teman-teman sudah aktivasi agar bantuan sosial PIP-nya bisa tersalurkan. Nah baik teman-teman, tadi kita sudah jelaskan terkait untuk himbauan kepada penerima PIP agar segera melakukan aktivasi rekening. Pada hari ini Jumat berkah ada saldo masuk Bank Negara Indonesia. Kalau Bank Negara Indonesia artinya adalah pencairan program Indonesia Pintar untuk jenjang SMK atau SMA. Nah teman-teman, di situ keterangannya adalah jumlahnya Rp900.000. Nah perbedaannya, kalau itu adalah bantuan PIP, di situ ada keterangannya RPL, Puslapdik, UTK, PIP, SMK. Itu kalau itu pencairan bantuan sosial program Indonesia Pintar. Kalau bantuan sosial PKH tentunya ada link jamsosnya ya, itu perbedaannya. Jadi itu apakah itu bantuan sosial PKH atau itu bantuan PIP, itu sudah jelas sekali di keterangan Puslapdik untuk PIP SMK. Itu jelas adalah bantuan sosial PIP. Nah kemudian dicairkan pada hari ini teman-teman, di dini hari tadi
jam 2:12 waktu Indonesia Barat ya sahabat sosial. Nah teman-teman semuanya, kenapa Rp900.000? Itu adalah untuk jenjang SMA untuk tahap akhir ya, masih di tahap akhir, artinya untuk kelas 12. Jadi kelas 12 menerimanya hanya sementara ini setengah dulu, yaitu Rp900.000. Nanti semester terakhirnya ketika nanti mau lulusan akan menerima kembali dengan jumlah Rp900.000 lagi. Jadi nanti totalnya tetap utuh, yaitu 1,8 juta rupiah. Jadi bagi teman-teman silakan yang belum mengecek ya, untuk tahap akhirnya khususnya untuk kelas 6, 9, dan 12 boleh dicek karena sudah mulai masuk di Jumat Berkah hari ini ya sahabat sosial untuk program Indonesia Pintarnya. Kemudian ada satu lagi, di samping ada program Indonesia Pintar, ada juga program KIP kuliah ya. Jadi PIP ini juga merambah ke kuliah, yaitu dinamakan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah, alhamdulillah di tanggal 15 Mei 2025 kemarin ada salah satu penerima manfaat yang menerima dengan total fantastis ya teman-teman, yaitu Rp5.700.000 di tanggal 15 Mei 2025. Alhamdulillah, bagi yang sudah menerima KIP kuliah silakan manfaatkan dengan baik untuk membayar kebutuhan kuliahnya, baik itu kebutuhan regulernya ya, buku, sepatu, perlengkapan untuk kegiatan kampus ya, teman-teman juga bisa untuk memenuhi kebutuhan bayaran kampusnya ya sahabat sosial. Jadi dua bantuan sosial untuk PIP dan KIP kuliah sudah disalurkan. Jadi bagi teman-teman yang merasa penerima manfaat PIP bisa segera melakukan pengecekan mulai pada hari ini. Tentunya teman-teman harus mengakses laman resmi yaitu pipdikdasmen.go.id. Nah nanti ketika muncul keterangannya sudah ditransfer, segera deh teman-teman melakukan pengecekan. Kemudian kita lanjut ya sahabat sosial ke informasi selanjutnya, yaitu kemarin juga di tanggal 15 Mei ada saldo masuk Rp900.000 ya sahabat sosial untuk PIP. Tadi ketinggalan teman-teman, dicairkan jam 10 waktu Indonesia Barat, dan juga untuk kelas SMA SMK jenjang akhir ya sahabat sosial. Kemudian kita lanjut teman-teman semuanya ke informasi yang kedua terkait PKH tahap kedua. Itu kan informasi dari Kementerian Sosial seperti yang di layar kaca. Di situ keterangannya adalah terkait jadwal penyaluran bantuan sosial triwulan kedua direncanakan dimulai pada minggu ketiga Mei 2025 dengan menggunakan data terbaru yang telah diverifikasi dan dimuktahirkan. Ini adalah pernyataan langsung dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang menyatakan akan dimulai di minggu ketiga teman-teman. Namun sahabat sosial, kita mendapatkan kabar terbaru, sebelum ada pencairan bantuan PKH BP tahap kedua harus ada penyelesaian terlebih dahulu terkait data-data seperti yang di layar kaca. Nah teman-teman, ternyata Kementerian Sosial sedang melakukan pemuktahiran data terlebih dahulu. Apa sih pemuktahiran data teman-teman? Yaitu pemuktahiran data dilaksanakan setiap ada perubahan sebagian atau seluruh data anggota keluarga penerima manfaat PKH. Kemudian pemuktahiran anggota keluarga yang pertama adalah terkait perubahan tempat tinggal. Nah teman-teman, apabila ada perubahan tempat tinggal, misalkan tadinya di kota A kemudian berpindah di kota B, nah itu terjadi perubahan tentunya ya. Nah itu harus dimuktahirkan oleh pendamping sosial yang terakhir. Teman-teman misalkan dari tempat A kemudian pindah ke tempat B, artinya kan ada perbedaan pendamping sosial. Nah teman-teman harus merubah statusnya, dimuktahirkan di tempat tinggal terakhir. Kemudian poin yang kedua adalah kelahiran anggota keluarga. Nah ini teman-teman semuanya, misalkan dalam waktu dekat sudah ada mulai pencairan, ada kelahiran anak seperti itu teman-teman ya. Jadi itu adalah ada penambahan anggota keluarga, yaitu seorang ibu hamil itu melahirkan balita seperti. Kemudian selanjutnya yaitu adalah terkait penarikan anak-anak dari program kematian, keluar pindah sekolah dan sebagainya. Nah itu juga menjadi poin pemuktahiran data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kemudian masuknya anak-anak baru ke sekolah. Jadi ada dari balita masuk ke jenjang SD ya, itu juga harus dirubah. Yang tadinya mendapatkan bantuan balita 0 sampai 6 tahun, kemudian di umur 7 tahun berpindah ke jenjang SD, itu juga harus dimuktahirkan datanya. Kemudian selanjutnya terkait ibu hamil ya, teman-teman, tentunya itu adalah perubahan yang tadinya tidak memiliki komponen ibu hamil, kemudian
dalam anggota keluarganya hamil, tentunya akan ada pemuktahiran data. Kemudian terkait perbaikan nama atau dokumen-dokumen. Nah, ini penting juga perbaikan nama dan dokumen karena ini keterkaitan dengan pencairan di bank penyalur. Karena banyak sekali kasus-kasus yaitu di rekening dan juga di kartu KKS atau di rekening bank itu berbeda dengan EKTP. Contohnya misalkan di EKTP Muhammad Ridwan, kemudian di kartu KKS-nya M. Ridwan, disingkat ya sahabat sosial, itu juga menjadi pengaruh. Bahkan perbedaan satu huruf saja itu bisa menjadi penyebab gagalnya pencairan atau gagal pengecekan rekening ataupun gagal salur seperti itu teman-teman. Jadi di minggu ketiga besok kalau belum selesai pemuktahiran data, kemungkinan besar juga belum mulai dicairkan. Apalagi teman-teman hingga pada detik ini teman-teman kita melakukan pengecekan di 6NG belum ada penentuan KPM juga belum, kemudian juga di menu final closing juga belum ada. Jadi ya kita berdoa saja sahabat sosial, semoga Kementerian Sosial cepat ya prosesnya dan semoga sesuai dengan janjinya di minggu ketiga akan mulai disalurkan. Nah itulah sahabat sosial informasi terbaru, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.